Ya, kembali bersama kami, motif Irjen Verdi Sambo membunuh Brigadir Joshua masih penuh teka-teki. Menko Polhukam menyebutkan motifnya sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Sementara Polri beralasan motif tidak diungkap karena menjaga perasaan kedua pihak atas peristiwa tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Irjen Verdi Sambo meminta maaf kepada masyarakat dan Polri. Misteri pembunuhan terhadap Brigadir Joshua mulai terungkap, namun tidak demikian dengan motif pembunuhannya. Polri menjelaskan alasan motif pembunuhan tidak diungkap karena harus menjaga perasaan kedua belah pihak. Namun motif pembunuhan akan diungkap di persidangan. Atas peristiwa ini, Irjen Verdi Sambo meminta maaf kepada masyarakat dan institusi Polri karena telah membuat informasi tidak benar dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dalam surat yang dibacakan oleh kuasa hukumnya, Verdi Sambo siap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan pengadilan. Khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar serta memicu polemik dalam pusaran kasus Duren 3 yang menimpa saya dan keluarga. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan. Dan nantinya di pengadilan akan saya pertanggungjawabkan. Saya adalah kepala keluarga dan murni niat saya untuk menjaga dan melindungi marwah dan kehormatan keluarga yang sangat saya cintai. Kapolri menetapkan 4 tersangka pembunuhan Brigadir J. Mereka adalah Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, dan warga sipil Kuat Ma'ruf. Aktor utama dalam kasus ini Verdi Sambo yang menyuruh untuk melakukan skenario pembunuhan. Keempatnya disangkakan pasal 340 subsider, pasal 338 junto, pasal 55 dan 56 KUHP. Verdi Sambo terancam hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk pertama kalinya Irjen Verdi Sambo diperiksa sebagai tersangka oleh tim sus di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Pembunuhan Brigadir Joshua ternyata telah dirancang sejak di Magelang, Jawa Tengah. Secara maraton sejak pukul 11 siang hingga pukul 6 Kamis petang, penyidik tim khusus Barreskrim Polri memeriksa Irjen Verdi Sambo. Pemeriksaan Irjen Verdi Sambo kali ini merupakan pemeriksaan perdana dengan statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dalam pemeriksaan ini pula terungkap apa yang menjadi motif pembunuhan Brigadir Joshua. Pembunuhan ternyata sudah direncanakan sejak tersangka Irjen Verdi Sambo masih berada di Magelang, Jawa Tengah. Tersangka mengaku menerima laporan dari istrinya Putri Chandrawati atas perlakuan korban di Magelang yang membuatnya marah dan emosi. Perlakuan korban di Magelang terhadap istri tersangka dianggapnya melukai harkat dan martabat keluarga. Tersangka Irjen Verdi Sambo pun memanggil Barada Richard Eliezer dan Brigadir Ricky Rizal untuk merencanakan pembunuhan Brigadir Joshua. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Seluruh pengakuan dari pemeriksaan Verdi Sambo telah dituangkan ke dalam BAP. Sementara selain di Makobrimob, pemeriksaan secara maraton juga terus dilakukan tim sus Barreskrim Polri terhadap Barada Richard Eliezer dan Brigadir Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf. Tim sus Polri juga telah berkoordinasi dengan kejaksaan agar kasus ini bisa segera disidangkan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo melalui drama panjang rekayasa kasus yang menyudutkan mendiang Brigadir Joshua. Fakta-fakta yang ditemukan tim khusus bentukan Kapolri berbeda jauh dari kronologi awal yang ternyata skenario karangan Sambo. Penetapan tersangka Verdi Sambo sebagai otak pembunuhan Brigadir Joshua menguak fakta baru yang selama ini penuh misteri. Sebelumnya Sambo membangun opini terjadi tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae di rumah dinasnya. Namun ternyata fakta penyidikan berbeda jauh dari kronologi awal yang ternyata skenario karangan Sambo.
Kasus yang menyedot perhatian publik ini membuat Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk bekerja cepat dan transparan. Kapolri pun membentuk tim khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Pada kronologis awal, Sambo mengaku tidak berada di tempat dan sedang melaksanakan tes PCR COVID-19 sepulangnya dari Magelang, Jawa Tengah. Disebutkan pula baku tembak terjadi di picu pelecehan seksual Brigadir Joshua terhadap istri Verdi Sambo. Kasus kematian Brigadir Joshua pun baru diungkap 2 hari setelah kejadian. Namun semua rekayasa ini terbantahkan pada Selasa malam 9 Agustus 2022. Dalam keterangan pers Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri. Listio mengatakan tidak ada tembak-menembak. Yang ada adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Verdi Sambo pun ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Verdi Sambo telah menjalani 4 kali pemeriksaan. Tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Sebelum Sambo ditetapkan menjadi tersangka, puluhan personel BRIMOB mendatangi 3 rumah di waktu bersamaan. Rumah dinas Verdi Sambo di Jalan Duren 3, rumah pribadi di Jalan Saguling, dan rumah mertua Verdi Sambo di Jalan Bangka 11, Jakarta Selatan. Tim menggeledah rumah pribadi untuk mencari barang bukti keterlibatan Sambo. Tim membawa 1 box yang diduga barang bukti, kemudian dimasukkan ke dalam mobil taktikal BRIMOB. Atas perannya mengotaki pembunuhan Brigadir Joshua, Sambo dijerat pasal 340, subsidiar pasal 338, dan pasal 58 KUHP dengan hukuman pidana maksimal, hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun penjara. Selain Sambo, polisi juga menetapkan 3 tersangka lain yaitu Baradae, Bribka R, dan KM. Ya, dan saat ini kami sudah terhubung dengan Esra Ambarita di Makobrimob Depok. Esra, bagaimana jalannya pemeriksaan Irjen Verdi Sambo dan Baradae oleh Komnas HAM? Silakan. Ya, selamat siang Juno dan juga pemirsa. Memang betul pada hari ini Komnas HAM tengah melakukan pemeriksaan kepada tersangka Verdi Sambo dan juga kepada Baradae, tepatnya di Makobrimob Depok. Dan saat ini kami masih menunggu dari awak pers, tepat di belakang saya ini kami masih menunggu hasil konferensi pers maupun hasil pemeriksaannya untuk hari ini. Karena dari informasi yang kami dapatkan juga dan pemantauan tim, tadi setibanya di Makobrimob ini dari Baradae, kemudian juga dari Komnas HAM tepatnya datang sekitar pukul 3 dan agenda maupun materi yang kami dapatkan ini belum ada informasi lebih rincinya, hanya kata besarnya atau garis besarnya yakni pemeriksaan lebih lanjut. Untuk diketahui Juno dan juga pemirsa, kemarin dari Komnas HAM sempat membatalkan pemeriksaan kepada tersangka Verdi Sambo dan juga Baradae karena difokuskan untuk pemeriksaan kepada tim khusus. Dan kami juga kemarin mengikuti konferensi pers yang digelar langsung dari tim khusus, bahwa dari tim khusus mengungkapkan atas pernyataan dari tersangka Verdi Sambo mengaku kepada tim khusus melakukan pembunuhan kepada almarhum Brigadir Joshua atau Nofriansyah Huta Barat dikarenakan tersulut emosi dan marah, hingga ini membuat atas tindakannya kepada istri tersangka Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati dalam konteks garis besarnya pelecehan seksual di Magelang, dan ini pun membuatnya melakukan pembunuhan berencana terhadap Baradae, kemudian juga maksud kami terhadap Brigadir Joshua yang melibatkan Baradae dan juga melibatkan tersangka kedua yakni KM yang ikut menyaksikan dan serta juga Bribka RR. Dan saat ini kami masih menunggu untuk hasil dari preskon yang akan nanti disampaikan langsung dari Komnas HAM. Juno.
Bicara mengenai bagaimana situasi sendiri di Makobrimob, bisa Anda gambarkan Esra untuk sore ini seperti apa? Ya, Juno, untuk saat ini saya bisa dapat menggambarkan terkait suasana. Memang kami berada di salah satu gedung di Makobrimob dan tepatnya di belakang saya ini awak pers tengah menunggu hasil dari materi pemeriksaan yang akan nanti disampaikan Komnas HAM, dan infonya juga ini ada dari Wakapolri yang juga nanti akan memberikan informasi terkait pemeriksaan dari Ferdi Sambo kemudian juga tersangka Baradae, di mana memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa Baradae juga dibawa ke Makobrimob untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kronologi dari pembunuhan Brigadir Joshua atau Nofriansyah Huta Barat. Dan tepat juga depan saya ini kami lihat banyak sekali petugas yang tengah menjaga, kemudian mengingatkan kepada awak media apakah dari segi pengambilan gambar, kemudian juga bagaimana nanti mulainya. Tapi untuk waktunya kapan akan dimulai konferensi pers ini kami masih menunggu hingga kini karena belum ada tanda-tanda akan kedatangan dari Komnas HAM yang akan masuk ke gedung ini. Namun kami di sini sudah standby ataupun ready untuk mendapatkan informasi terkini terkait hasil pemeriksaan dari Komnas HAM. Juno. Baik, Esra Ambarita melaporkan langsung dari Makobrimob. Selamat kembali bertugas. Ya, pasca pengumuman oleh Bareskrim Polri terkait munculnya isu baru kasus pembunuhan Brigadir Joshua, keluarga Brigadir Joshua menyebut drama baru yang dibuat oleh tersangka Irjen Pol Verdi Sambo dalam berita acara pemeriksaan. Menyaksikan langsung konferensi pers dari Makobrimob Kelapa II terkait motif pembunuhan Brigadir Joshua, orang tua Brigadir Joshua mengaku bingung dengan pengakuan Verdi Sambo. Terlebih pelakuan putranya dianggap melukai harkat dan martabat keluarga tersangka. Ayah korban, Samuel Huta Barat, berharap keterangan dari Polri tidak berubah agar kasus kematian putranya bisa terungkap jelas. Tapi menurut prediksi saya, apapun alasan Pak Verdi Sambo itu rasanya sudah dalam keadaan bohong semua lah. Sedangkan yang pertamanya skenario-nya bohong. Ini nanti yang ini lagi. Tapi kita tunggulah hasil dari penyidikan tim khusus yang sudah dibentuk Pak Istisi. Sangat sulit dipercaya itu. Sulit. Yang motif untuk konsumsi orang dewasa itu aja sulit. Sulit saya percaya. Tapi apapun itu tanggapan saya pribadi ya. Saya tunggu saja hasil dari penyidik. Sementara sebulan pasca tewasnya Brigadir Joshua, kediaman orang tua Brigadir Joshua kembali ramai didatangi warga. Sejumlah warga datang untuk bertemu dan memberikan dukungan moral kepada keluarga Brigadir Joshua. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Adrianus Susendra, iNews melaporkan. Ya, informasi berikutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.